Ya, baik. Jadi materi yang ketiga hari ini adalah materi tentang gerak lurus. Jadi di sini kita membahas tentang gerak dalam dimensi lintasannya itu lurus. Jadi dia masih 2 dimensi. Makanya dia disebut dengan gerak lurus. Nah, di sini ada penjelasannya dulu. Jadi sebenarnya dikatakan bergerak itu ketika apa? Nah, jadi suatu benda dikatakan bergerak jika kedudukannya itu berubah terhadap acuan tertentu. Contoh, misal ibu berdiri di depan rumah, kemudian mau pergi ke Alfamart misal. Ketika ibu berjalan dari rumah ke Alfamart, berarti ibu melakukan suatu gerak. Acuannya apa? Yaitu rumah. Kayak gitu. Ketika ibu sampai Alfamart, kemudian selesai belanja, ibu balik lagi ke rumah, karena tadi acuannya adalah rumah, maka ibu dikatakan tidak bergerak, walaupun sebenarnya ibu sudah melakukan perjalanan dari rumah ke Alfamart, kemudian balik lagi ke rumah. Jadi gerak itu dia harus berubah terhadap acuan tertentu. Kalau kayak acuannya, misal ibu jadikan rumah sebagai acuan, kalau ibu balik lagi ke rumah, artinya ibu tidak bergerak. Jadi itu ya, konsep gerak tuh kayak gitu. Jadi kaitannya dengan perpindahan. Nanti kita akan bedain tuh perpindahan sama jarak itu apa. Itu untuk pengertian gerak. Kemudian di sini kita mempelajari tentang gerak. Nah, ilmu yang mempelajari tentang gerak ini namanya ilmu kinematika. Terus yang ketiga itu di situ dituliskan ketika kita menghitung, kita boleh menganalogikan atau mengibaratkan bendanya sebagai sebuah titik untuk memudahkan perhitungan. Apalagi kita kan kelas 10 masih belajar yang simpel dulu dari fisikanya. Jadi kayak misal kita mau menghitung, kita mau meneliti gerak kontainer. Kontainer itu dia bendanya besar. Kita disuruh menghitung, menganalisis geraknya, bisa dilihat dari misal titik acuannya bisa jadi spionnya kah, atau misalnya pintu belakangnya, itu ada banyak. Karena saking besarnya kontainer, jadi dia bisa ada banyak yang sebenarnya bisa dianalisis. Tapi ketika kita belajar di kelas 10, kita boleh menganalogikannya dengan benda titik. Jadi si kontainer yang besar ini boleh kita asumsikan sebagai satu titik aja. Kayak gitu. Nah, tadi Ibu sudah sebutkan, gerak lurus ini juga disebut sebagai gerak satu dimensi. Jadi dia cuma di satu sumbu aja. Dia lurus, makanya disebut gerak lurus. Oke, itu pendahuluan kita. Nah, sekarang di sini kita akan belajar bagaimana mendefinisikan pengertian gerak. Tadi Ibu udah sebutkan kan, pengertian gerak itu apa. Kemudian nanti kita membedakan jarak dan perpindahan. Nah, setelah ini kita akan membedakan apa itu jarak, apa itu perpindahan. Kemudian yang ketiga, kita nanti membedakan apa itu kecepatan rata-rata, kemudian apa itu kecepatan sesaat. Nanti juga ada kelajuan, nanti bedanya apa kita lihat juga. Kemudian menyimpulkan karakteristik gerak lurus melalui percobaan virtual. Ini nanti kita skip. Sebenarnya ada, tadi Ibu udah ngecek, ada percobaan virtualnya, cuman nggak terlalu bisa membedain. Jadi nanti Ibu langsung ngasihkan grafiknya aja. Jadi nanti kita akan belajar karakteristiknya melalui grafik-grafiknya. Sudah Ibu siapkan grafiknya. Kayak gitu. Jadi intinya untuk pelajaran ini kita belajar tentang gerak, kemudian membedakan jarak dan perpindahan, membedakan kecepatan dan kelajuan nanti ada, kemudian memahami bentuk-bentuk grafiknya. Jadi kalau grafiknya seperti ini grafik gerak lurus yang mana? Karena gerak lurus itu nanti ada dua. Yang pertama kita akan jelaskan di sini, yang kita bahas dulu pertama itu adalah gerak lurus yang beraturan. Nah, balik lagi tadi, kita sudah belajar tentang apa itu definisi dari gerak. Jadi tadi coba Ibu mau apa ya? Videonya masih ada yang belum aktif nih, diaktifkan dulu ya. Naufal, Ragil. Ibu mau siapa ya? Coba deh, Rahma.
Nah, sekarang perhatikan di sini, Rahma, 10 MIPA 7, Ibu punya banyak hewan nih di sini. Yang bergerak itu yang mana? Yang dikatakan bergerak. Coba Rahma, yang mana yang dikatakan bergerak? Ayo Rahma. Rahma merhatiin nggak? Jangan-jangan nih buka layar yang lain nih. Bentar, Ibu ambil dulu. Burung. Oke, apalagi? Macan. Macan. Oke. Anjing. Anjing, oke. Yang lain sepakat sama Rahma? Thank you, Rahma. Oke, jadi perhatikan di sini ya. Untuk ini macan tutul ya, ini entah macan tutul atau jaguar ini, itu benar dia bergerak. Si anjing ini juga dia bergerak. Nah, sekarang perhatikan tentang burung. Ibu mau tanya, benarkah burung ini bergerak? Enggak. Enggak. Kenapa? Vira Enggak, Bu. tadi jawab. Siapa lagi tadi? Karena dia nggak pindah titik acuan ya. Tempatnya enggak. Acuannya itu ya. Acuannya. Coba Laila. Gimana? Karena dia diam di tempat, Bu. Dia diam di tempat. Diam di tempat. Oke, siapa tadi yang jawab? Nggak muncul di layar Ibu. Ya, jadi dia untuk burung, dia tidak disebut bergerak karena dia tidak bergerak terhadap titik acuannya. Dia diem di situ aja. Makanya dia tidak disebut bergerak. Beda lagi kalau misal kayak si ini, macan dan anjing ini, dia bergerak dari titik acuan tertentu. Kita boleh lihat, misal titik acuannya kita bisa lihat ini apa ya, ini misal ada bunga di sini. Jadi kalau misalnya di sini acuannya bunga, ya berarti dia bergerak terhadap si bunga. Jadi seperti itu ya. Jadi definisi gerak itu adalah dia harus berpindah, melakukan perpindahan. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi tadi kita udah bahas perpindahan dan jarak. Nah, di sini kita balik lagi nih ke pelajaran yang kemarin, yang terakhir baru kita ulangan harian. Jadi di situ ada perpindahan dan jarak. Ketika suatu benda dikatakan bergerak, maka dia melakukan ada titik acuan tertentunya. Jadi dia melakukan perpindahan. Perpindahan itu apa? Perpindahan itu adalah perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu. Jadi di sini untuk perpindahan, karena dia ada arahnya, maka dia dikategorikan sebagai besaran vektor. Jadi perpindahan itu besaran vektor. Rumusnya adalah delta X atau perubahan kedudukannya, yaitu X posisi akhir dikurang dengan posisi awalnya. Jadi kalau A ini adalah rumah ibu, kemudian B ini adalah Alfamart tadi, berarti dari A ke B itu yang jadi akhir adalah yang si B. Makanya untuk menentukan berapa besar perpindahan dari A ke B, maka kita harus membuat posisi B-nya dikurang dengan posisi A-nya. Jadi itu. Nah, itu untuk perpindahan. Sekarang kalau misalnya jarak itu adalah besaran skalar. Dia tidak punya arah. Contoh lagi nih di sini. Dari posisi A ke B tadi ya, misal A ini adalah rumah ibu, B-nya adalah balik lagi Alfamart. Jadi kalau misalnya ibu dari rumah, kemudian belanja, kemudian balik lagi ke rumah, besar jarak yang sudah ibu tempuh itu adalah panjang lintasan sesungguhnya. Panjang lintasan. Jadi AB kemudian ditambah dengan BA. Total jarak tempuhnya kalau jarak. Sementara kalau perpindahan, kalau kita lihat kasus yang ini dari A ke B, kemudian kembali ke A lagi,
maka besar perpindahannya adalah 0. Kenapa besar perpindahannya adalah 0? Karena untuk menghitung perpindahan itu adalah kita cari delta X-nya. Perpindahan posisi akhir dikurang posisi awal. Kalau posisi akhir dan posisi awalnya sama, maka delta X atau perpindahannya juga nilainya 0. Karena kan tadi sama posisinya, maka nanti hasilnya 0. Jadi untuk perpindahan, kalau misalnya dia tidak berpindah posisi, kayak tadi, burung tadi juga dia tidak melakukan perpindahan. Gitu, karena dia tidak bergerak dari acuannya. Sampai sini ada pertanyaan nggak untuk perpindahan dan jarak? Mau lihat dulu sebentar. Sambil dicatat ya. Sambil dicatat kalau ada yang penting. Oke. Masih ada semua di sini. Yang videonya nggak aktif, Syifa, Talita, Gigi. Ibu harus ingetin terus karena ini materi yang penting. Mengingat kita sebentar lagi mau PTS. Jadi paling enggak kalau Ibu lihat kalian ada di depan layar, Ibu sedikit tenang, berarti kalian merhatiin. Jangan lupa dicatat. Oke. Itu juga belum aktif videonya. Oke, kita lanjut ya. Itu tadi perpindahan dan jarak. Nah, sekarang kita membahas tentang kecepatan. Kecepatan itu berkaitan dengan arah. Jadi kalau kita ngomongin kecepatan, maka dia memiliki arah. Artinya kecepatan ini merupakan besaran vektor. Nah, di sini besarnya kecepatan rata-rata itu sama dengan perpindahannya dibagi dengan waktu yang diperlukan. Kalian perhatiin di sini nih, kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi waktu yang diperlukan. Satuannya kecepatan itu adalah meter per sekon. Untuk simbolnya dia menggunakan V. V itu dari kata velocity, bahasa Inggris dari kecepatan. Jadi V rata-ratanya itu adalah, kalau dari grafik nih, kita ke rumusnya dulu ya. Kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan per waktu yang diperlukan. Jadi di sini yang di bawah, rumusnya seperti ini. Rata-rata sama dengan perpindahan tadi adalah X. Posisi akhir, kurang posisi awal, per waktu akhirnya dikurang waktu awalnya. Jadi P sama dengan delta X per delta T. Fungsi T1 di sini itu kalau misal ada waktu awalnya. Tapi kalau misalnya dia bergeraknya dari detik ke 0, itu kita bisa langsung gunakan T akhirnya aja. Nah, sekarang di sini, ini ada mobil. Nah, ketika dia bergerak, dia memiliki, misal dia bergerak, kita ukur kecepatannya di 3 posisi. Posisi awal di sini, kemudian ketika di tengah-tengah, dan yang di akhir. Maka kalau dari sini, dari posisi awal ke posisi yang pertama, itu kita ibaratkan dengan perpindahan yang pertama nih. Waktunya, T-nya adalah T1. Nah, seperti ini. Jadi, kalau misalnya kita mengukur jarak X. Jadi untuk mengukur posisi yang pertama atau X1-nya itu adalah dari posisi awalnya. Nah, kalau misalnya posisi yang akhir atau X2 itu dari posisi yang akhir. Sementara di sini, di bawah sini, ini ada grafik X terhadap T-nya, grafik posisi X terhadap waktu T. Kalau dia geraknya adalah gerak lurus beraturan, maka bisa kita perhatikan di sini, bentuk grafiknya itu kelihatan nggak ya? Ini agak warnanya kurang jelas ya. Jadi yang kuning ini itu adalah grafiknya. Nah, kalau di grafik, kecepatannya digambarkan dengan kemiringan garis
yang menghubungkan ini X1 dan juga X2-nya. Jadi tarik garis lurus, nah itulah gambar dari kecepatan. Jadi kemiringannya. Jadi untuk kecepatan, rumusnya adalah perpindahan dibagi dengan waktu yang diperlukan. Kecepatan adalah besaran vektor. Bagaimana dengan ini? Di sini ada kelajuan. Bedanya apa kelajuan dengan kecepatan? Kalau kecepatan tadi itu adalah besaran vektor. Dia memiliki arah. Karena dia memiliki arah, maka yang kita gunakan adalah perpindahan. Karena perpindahan tadi punya arah. Nah, sementara ketika kita menghitung kelajuan ini besaran skalar. Ketika kita menghitung kelajuan, gunakanlah jarak total dibagi dengan waktu. Jadi bedanya di situ. Kalau kecepatan, perpindahan dibagi dengan waktunya. Kalau kelajuan, itu jarak dibagi dengan waktunya. Itu ya bedanya. Jadi bedanya ingat, kalau kecepatan berarti dia pasangannya dengan perpindahan. Kalau kelajuan, maka dia pasangannya dengan jarak. Kemudian ini percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata nanti ini kita bahas di GLBB aja. Oke, ini dulu untuk kelajuan. Silahkan dicatat dulu untuk kelajuan. Sorry. Oke, sudah ya. Nah, sekarang di sini ketika sebuah benda bergerak dalam lintasan lurus dengan kecepatannya tetap, artinya percepatannya sama dengan 0, berarti dia melakukan gerak lurus beraturan. Kalau kalian lagi di sekolah, kita melakukan praktek dengan menggunakan alat namanya ticker timer. Jadi nanti ada mobil-mobilan dipasangkan dengan kertas tipis, kertas gitu, kemudian ada benda yang bikin waktunya tik 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 seperti itu namanya ticker timer. Kalian boleh cari di YouTube apa itu ticker timer. Nah, ini hasilnya seperti ini nih, titik-titiknya. Kalau dilihat, dia titik-titiknya jaraknya sama karena dia beraturan. Kecepatannya beraturan. Kecepatannya tetap, jadi jarak antara tiap titik itu sama. Nah, kalau digambarkan dalam grafik, di sini yang pertama yang sebelah kiri, ini grafik jarak terhadap waktu. Jadi kalau dari jarak terhadap waktu, bentuknya adalah seperti ini. Garis lurus seperti ini. Garis lurus dengan miring seperti ini. Nah, kalau grafik kecepatan terhadap waktu, maka bentuknya mendatar searah dengan sumbu X-nya. Nah, kalau percepatannya nilainya 0. Karena tadi dia tidak punya percepatan. Kalau dia gerak lurus beraturan, nilainya 0. Jadi dia di garis 0-nya. Nah, ini untuk grafiknya. Jadi kalian ingat-ingat ya, nanti ini bisa muncul di KTS nih. Jadi grafiknya yang menggambarkan jarak terhadap waktu atau kecepatan terhadap waktu, ini penting. Nanti Ibu juga akan share PowerPoint-nya, tapi kalian tetap harus mencatat. Jadi supaya proses masuk ke otaknya lebih cepat itu berdasarkan penelitian, sambil nyatet juga, sambil baca juga, nanti waktu belajar diulangin lagi. Sambil nunggu temannya yang mau gambar, ada yang mau bertanya? Bu Rizka, saya ya. maaf. Devi? Untuk
menjelang PTS nanti dikasih kisi-kisi atau gimana, Bu? Iya, nanti dikasih kisi-kisi. Ibu nanti kasih soal latihan. Tapi Ibu belum bikin soalnya sih, karena pengumuman PTS-nya baru kemarin, baru ada rapat guru kemarin. Jadi nanti Ibu akan share ya soal latihannya. Oke, baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan lagi. Nanti di akhir sesi kita ada quiz ya. Via quizzes nanti Ibu akan share di Google Classroom. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tadi. Jadi di sini kita masuk ke persamaannya. Nah, kalau tadi kita bahas tentang grafiknya, kemudian pengertiannya apa. Nah, sekarang kita bahas persamaannya nih. Ketika suatu benda bergerak pada lintasan lurus, kecepatannya tetap, maka kita bisa menghitung berapa, di mana posisinya, berapa kecepatannya. Nah, di sini, ketika kita menghitung berapa posisinya, maka kita bisa gunakan rumus X sama dengan X0 plus PT. Jadi, X ini adalah posisi, X0-nya adalah posisi awal, kemudian P kecepatan, dan T-nya adalah waktu yang diperlukan untuk menghitung posisi. Nah, untuk menghitung kecepatan, kalau digambarkan di grafik, maka kecepatan benda yang bergerak dengan gerak lurus beraturan, V-nya adalah konstan. Kalau digambarkan kayak gini, langsung tarik garis lurus sejajar dengan sumbu X-nya. V-nya konstan. Jadi nanti kita lihat lagi di soalnya. Kecepatannya berapa. Maka dari awal sampai akhir, kalau dia GLB, maka kecepatannya akan tetap sama. Kemudian untuk GLB, percepatannya atau A itu dari acceleration, itu nilainya 0. Itu ya, untuk persamaannya. Sudah ya? Gue lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke yang GLBB. Tapi sebelumnya, kita latihan soal dulu. Ibu udah ada contoh soal di sini. Tunggu sebentar. Sambil nunggu Ibu mau share screen soalnya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Tunggu. Sambil nunggu, Ibu lanjutkan dulu untuk yang GLB ya, bentar.
Ibu lanjutkan dulu sebentar. Oke. Jadi tadi kita udah bahas tentang gerak lurus beraturan. Dia kalau gerak lurus beraturan tadi apa aja pertama kuncinya? Kecepatannya gimana? Kecepatannya tetap Kecepatannya tetap. Kemudian percepatannya gimana? 0. Percepatannya 0. Nah, sekarang ketika dia masuk ke gerak lurus berubah beraturan, di situ dia lintasannya tetap sama, satu dimensi, lintasan lurus. Ada titik acuannya juga sama. Nah, tapi di sini bedanya ketika di GLBB dia memiliki percepatan. Nah, percepatannya nilainya konstan, percepatannya nilainya tetap, tidak berubah dari awal sampai akhir. Percepatannya tetap. Karena ada percepatan, maka nanti akan berpengaruh ke kecepatannya. Contoh di sini, percepatan, lihat yang bawah dulu. Jadi percepatan itu sendiri itu ada dua macam. Ada percepatan yang positif, ada yang negatif. Kalau negatif disebut dengan perlambatan. Nah, seperti itu. Jadi, percepatan itu ada dua macam. Nah, besar percepatan itu, kalau dirumuskan, itu adalah perubahan kecepatannya. Jadi, awal, akhir, kurang dengan kecepatan awal, dibagi dengan waktu akhir, kurang waktu awalnya. Jadi, perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktunya. Atau A sama dengan delta V per delta T. Ini rumusnya. Nah, dari rumus ini, dari rumus percepatan yang A sama dengan delta V per delta T ini, bisa kita dapatkan, bisa kita uraikan kayak gini nih. Kan tadi kan delta V itu adalah V akhir atau VT kurang V0-nya per T akhir kurang T0-nya. Maka kalau kecepatan, kalau waktunya dia dimulai dari 0 detik, atau misal dia dimulai dari diam, ketika dia mulai dari diam, maka nilai T0-nya ini dia nilainya 0. Kalau nilainya 0 berarti kan T akhir dikurang 0, hasilnya T akhirnya. Jadi langsung T akhirnya kayak gini, maka bisa kita tuliskan A-nya sama dengan VT min V0 per T. Kemudian nanti didapatkanlah di sini VT min V0 sama dengan A kali T. Ini T-nya pindah ruas ke sebelah kiri, ketemu dengan si A-nya ini. Karena VT sama dengan karena VT min V0 sama dengan A kali T, maka kita bisa juga mencari berapa kecepatan akhirnya dengan utak-atik rumus yang di atas tadi, hingga didapatkan VT sama dengan V0 plus AT-nya. Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali dengan waktu. Waktunya itu waktu akhirnya. Kayak gitu. Nah, ketika dia percepatannya nilainya positif, maka pasti kecepatan akhirnya akan lebih besar daripada kecepatan awal. Tapi kalau dia nilainya negatif, maka dia akan mengalami perlambatan. Perlambatan makin lama makin lambat, sehingga kecepatan akhirnya dia akan lebih kecil daripada percepatan awalnya. Kayak gitu. Silakan catat dulu. Jadi habis ini kita kuisnya via Quizzes. Pembahasannya tentang
teorinya dulu. Jadi pengertiannya, kemudian kalau dari grafik, yang mana grafiknya itu ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita baru bahas ke implementasinya, jadi ke perhitungannya. Sambil ngulangin materinya lagi. Nah, jadi di sini untuk gerak lurus berubah beraturan, GLBB ini tadi percepatannya, dia punya percepatan. Nilainya tetap. Sehingga di sini kalau kita gambarkan, ketika dia berada di grafik posisi, kalau tadi kan, kalau si GLB, grafiknya kan seperti ini. Sebentar. Kalau grafiknya GLBB kan dia garisnya lurus gitu ya. Seperti ini. Lurus gitu. Kalau dia GLB. Nah, tapi ketika dia di GLBB, bentuk grafiknya seperti ini. Karena dia persamaan kuadrat, jadi dia membentuk kurva. Rumusnya, untuk menghitungnya, kita bisa gunakan X sama dengan X0, posisi awalnya, ditambah dengan V0 kali T, kecepatan awal dikalikan waktunya, total waktu, ditambah dengan setengah kali percepatan kali waktunya dikuadratkan. Jadi X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Itu untuk posisi. Sementara untuk percepatan, di sini grafiknya berupa grafik A terhadap T. Grafik A terhadap T, nilainya konstan. Kalau dia GLB, maka dia di sini nilainya 0, A-nya nilainya 0. Di sini. Mepet dengan sumbu X-nya, karena nilainya 0. Kemudian GLBB untuk kecepatan. Nah, kalau tadi di GLB, beraturan, kecepatannya konstan. Kecepatannya tetap. Kalau di grafik, kecepatannya lurus sejajar dengan sumbu X-nya kayak gini. Tapi kalau di GLBB, dia bentuk grafiknya menanjak. Bisa jadi menanjak, bisa jadi turun. Kalau yang menanjak seperti ini berarti dia GLBB dipercepat. Kalau bentuk grafiknya turun, sorry ini, perhatikan nih, seperti ini, maka dia GLBB diperlambat. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu.